Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tereski Ahmad dengan NPM 211-2011-450. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Namun saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu kali ini kita akan membahas sejarah tentang ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Hindia Belanda. Kekuasaan eksekutif yaitu gubernur jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu badan penasehat. Kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah kehakiman. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkamer. Penjajahan Jepang. Pada saat masa penjajahan Jepang berlangsung dengan suasana perang sehingga kondisinya bersifat darurat. Kedaruratan ini berdampak langsung pada situasi dan keadaan tata hukum politik hukum yang mengakibatkan kondisi yang kurang berkembang. Pada era ini didominasi atau dikuasai oleh penguasa militer. Pada masa ini juga Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan membentuk BPUPKI dan PPKI setelahnya. Terkait tata hukum Indonesia, berdasarkan Osamu Seirei, pemerintah Jepang menetapkan bahwa badan-badan pemerintahan dan kekuasaan pemerintah terdahulu, yaitu Hindia Belanda, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintah militer. Sistem ketatanegaraan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, Jepang tidak mengubah susunan ketatanegaraan hukum Hindia Belanda. Yang kedua, Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintah Belanda. Dan yang terakhir, kekuasaan tertinggi ada pada tentara Jepang dan bukan pada pemerintah Belanda. Indonesia dibagi dengan 4 periode. Periode pertama yaitu berlangsung pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua yaitu berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode ketiga yang berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode keempat yaitu berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai sekarang. Masa setelah Indonesia merdeka, yakni pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1945 hingga tahun 1949. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkan 3 unsur proklamasi, yaitu kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat. Dan yang terakhir, ada pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Yang kedua, ada RIS atau Republik Indonesia Serikat, yakni pada tahun 1949 hingga 1950. Belanda masih menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terjadi perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang menghasilkan Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, Sumatera. Di wilayah lainnya berkuasa adalah Belanda. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terjadi konferensi meja bundar yang mana berubahnya dari negara kesatuan ke negara serikat. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1950, yakni dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Yang mana presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, dan juga presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, ada era Orde Lama, yakni pada tahun 1959 hingga 1965. Melalui dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 menghasilkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Yang terakhir, ada era Orde Baru, yakni pada tahun 1966 hingga 1998. Diawali dengan Super Semar, dilanjutkan dengan Orde Baru yang bertekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto atau sistem presidensial. Dan yang terakhir, pemilu 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis.
Ketatanegaraan sesudah amandemen UUD 1945. Salah satu agenda paling penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Reformasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Karena UUD 1945 adalah amandemen yang dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya. Fakta historis lahirnya Konstitusi RIS 1949. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, Belanda merasa berkuasa atas Hindia Belanda sebagai negara bekas jajahan saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Pihak Belanda waktu itu beralasan ketentuan hukum internasional. Dalam kacamata hukum internasional, tidak ada perubahan mengenai suatu status wilayah yang sebelumnya pernah diduduki oleh bangsa lain. Sehingga Hindia Belanda yang dulu berada dalam ketundukan Jepang menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Hindia Belanda dianggap berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda selaku penguasa semula lantaran Jepang telah menyerah pada sekutu. Perjanjian Potsdam terselenggara menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perjanjian ini diadakan oleh negara sekutu dengan Jepang, Jerman, dan Italia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru, yakni pada 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral, diantaranya melalui sejumlah peraturan, yakni ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak atau melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983. Yang terakhir, konvensi dalam praktek ketatanegaraan RI pada masa Orde Baru. Dalam praktek ketatanegaraan RI, konvensi digunakan sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Apabila ada salah, kami memohon maaf. Untuk itu kami pamit undur diri.